kadang-kadang orang selama ini berpikir, asuransi apa ya, mahal, nggak perlu gitu kan. Nah, dananya nggak ada. Nah, itu karena tadi di awal, tadi sempat saya sampaikan bahwa saya bilang bahwa pengelolaan keuangan termasuk menciptakan satu kantong untuk dana darurat. Jadi pelaku bisnis dari orangnya sendiri yang menjalankan itu perlu asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan itu pentingnya di mana? Karena kita mengalihkan, jadi kaitannya dengan bisnis tadi, kesehatannya juga tidak hanya kesehatan dari si owner, pemilik, tapi juga kalau dia mempekerjakan orang, juga dia bisa mengasuransikan kesehatan dari karyawannya. Karena kalau bisnisnya makin maju, lalu ada karyawan yang sakit, dan saat itu order lagi banyak, pasti akan terganggu juga. Nah, lalu juga ada pengalihan risikonya dari kecelakaan, karena kalau namanya misalnya pulang dari kantor atau pada saat melakukan bisnis ada kecelakaan kerja, nah itu juga resiko dari tidak bisa bekerjanya lagi karena entah meninggal atau karena kecelakaan itu juga ada. Nah, itu kita alihkan resikonya itu ke asuransi dan ke perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Nah, lalu kalau tadi saya cerita contoh bisnis kuliner, itu mau kita bilang bahwa cuman take away sekarang, karena memang sekarang tuh yang marak kan online ya, pesan makanan lewat online gitu. Nah, tapi sebagai pelaku bisnisnya, ini dapur nyala terus, kompor nyala terus, risiko kebakaran itu ada. Nah, sehingga akibat dari risiko kebakaran itu ada, apabila kejadian kebakaran terjadi, itu nanti tempat usahanya kan bisa terbakar. Kalau kita tidak punya proteksi, Kak Aci, itu bisa jadi ya nggak bisa operasional perusahaan tadi. Lalu bisa jadi pada saat dia membuka bisnis itu dia menggunakan pinjaman dari bank misalnya, gitu ya, pinjaman dari bank. Lalu karena berhenti karena terjadi kebakaran, sementara tidak punya proteksi asuransi, mau nggak mau jadi cash flow-nya terhenti seperti itu. Lalu kaitannya dengan yang online, dia kan pasti akan stok barang. Nah, barang-barang yang sudah dibeli ini untuk stok itu juga perlu diproteksi, termasuk tempat penyimpanannya. Nah, itu tadi, karena kalau misalnya terjadi kebakaran, lalu misalnya banjir, bahkan kalau di barang yang sudah dia ibaratnya dia beli dulu lalu hilang seperti itu yang tadinya maunya bisnisnya jalan, ini stoknya jadi hilang semua, padahal itu udah orderannya orang. Nah, ini bisa dibantu resiko-resiko tersebut dialihkan ke asuransi seperti itu. Nah, kadang-kadang orang selama ini berpikir asuransi mahal, nggak perlu gitu kan. Nah, dananya nggak ada. Nah, itu karena tadi di awal tadi sempat saya sampaikan bahwa saya bilang bahwa pengelolaan keuangan termasuk menciptakan satu kantong untuk dana darurat. Nah, daripada dana daruratnya itu disiapkan sebanyak mungkin untuk proteksi usaha, nah lebih baik itu karena jujur yang namanya asuransi apalagi usaha itu nggak terlalu mahal sih. Nah, sehingga untuk setahun lagi gitu ya, rata-rata seperti itu. Lalu kalau kita mengalokasikan dana darurat segitu sedikit misalnya, nah nanti pada saat terjadi sesuatu bisa digantikan dari, kita alihkanlah resikonya bukan ke kita sendiri tapi ke asuransi gitu. Nah, dana darurat itu penting. Jadi tidak hanya untuk melindungi misalnya kita untuk pembelian atau untuk cash flow berjalan, tapi juga salah satunya untuk proteksi dari bisnis kita sendiri. Gitu sih, Kak Ci. Ini menarik karena tidak tersentuh sebenarnya. Jadi orang berpikir bahwa gimana yang melindungi asuransi. Kadang-kadang orang juga paling gampang ya kalau misalnya dia kuliner atau usaha jahit aja ya, jahit. Lalu kan banyak yang konveksi kecil gitu ya.
itu sebaiknya ada proteksi sendiri sih sebenarnya untuk menyediakan alat pemadam. Tapi juga yang menurut saya supaya tidak pusing, alihkan saja ke perusahaan lain yang memang bergerak di bidang itu. Kita tinggal ngurusin bisnis berjalan gitu. Tinggal cari customer gitu, Kak Aci. Itu gitu. Lancar, kita pun jadi lebih tenang gitu ya Mbak, kalau misalnya punya. Ya betul, membeli ketenangan juga Kak Aci, bener. Soalnya kan pusing gimana marketingnya, gimana cari customer baru. Nah, tapi kalau tadi udah pinter ngalokasiin dan darurat untuk bisnis tetap berjalan, untuk pengalihan resiko, kita tinggal tenang, tinggal di sisi sales marketingnya aja, gitu. Nah, tadi seperti yang Mbak Pia jelaskan, berarti ada, kalau aku nangkepnya ada dua nih Mbak. Ini kita mengasuransikan atau memproteksi pelaku usahanya dan juga bisnisnya. Atau apakah ada lain nih Mbak jenis-jenis asuransi yang mungkin pebisnis bisa pertimbangkan untuk segera dimiliki gitu? Ya, jadi asuransi itu tentunya yang tadi pelaku bisnis. Jadi pelaku bisnis itu kan memang sebaiknya memang menjaga kesehatan, tapi kadang kondisi kita juga nggak tahu ya, kita udah jaga-jaga, tapi ada aja gitu ya kondisi yang menyebabkan kita misalnya kesehatannya terganggu. Jadi ada asuransi kesehatan. Lalu juga sebenarnya di asuransi yang jenisnya investasi itu juga pengumpulan dana tertentu, misalnya kita niatnya mau mengembangkan bisnis atau mau membeli lagi ruko untuk memperluas usaha, untuk ekspansi, lalu sudah menghitung, pasti ada hitungannya sehingga di tahun keberapa nanti saya bisa mendapatkan manfaat. Itu untuk itu yang berikutnya. Lalu kalau asuransi tempat usaha, nah ada asuransi kalau Allianz itu punya asuransi usahaku namanya. Jadi dia memprotek bukan hanya kebakaran dan bangunannya, asetnya, tapi juga kalau dalam dalam tempat usaha itu terus ada biasanya kan ada kasir ya Kak ya, ada cash registernya. Nah itu juga bisa diproteksi. Lalu juga termasuk dalam satu paket ya, ini kita bilangnya kalau beli paket itu lebih murah biasanya. Nah, yang namanya asuransi usahaku itu paketnya tadi kebakaran, dari kebanjiran, dari kebongkaran, itu macam-macam sih gitu. Nah, itu yang bisa diproteksi seperti itu. Lalu juga tidak hanya bangunannya, tapi stoknya juga bisa. Lalu uang yang di dalam kita bilangnya cash register ya, atau brankas seperti itu juga ada biasanya. Lalu untuk teman-teman Allianz maupun sahabat Nova yang bisnisnya sudah berkembang sehingga udah sampai ke kirim misalnya ekspor, terus udah gitu juga sampai punya buyer ya, yang buyer atau pembeli yang sampai omsetnya sangat besar sehingga dalam pembayaran juga punya termin, itu juga ada asuransi yang kaitannya dengan atau nasabahnya gagal. Yang paling simpel asuransi kebakaran untuk tempat usahanya, karena kalau sudah kebakaran terus jadinya kan dia kalau tidak diasuransi itu dia akan berusaha mencari cara gimana caranya dapat uang lagi. Tapi ketika dia sudah diasuransikan, tentunya udah tinggal proses itu dialihkan ke perusahaan asuransi.